So, what should be tested? Pasti kita punya pertanyaan ya, apa yang seharusnya kita tes? Untuk menjadi seorang guru yang profesional, kita harus paham mengenai what should be tested. Di sini ada 2 poin yang saya bagi, yaitu testing the language skills. Yang perlu dites adalah tes kemampuan bahasa. Terus yang kedua, testing the language areas. Artinya, yang kita tes itu bisa berupa tes area bahasanya. Nah, yang mana sih sebenarnya tes kemampuan bahasa? Yang manakah tes area bahasa? Oke, adik-adik sekalian, coba kalian perhatikan di next slide ini. Nah, testing the language skills artinya kita menguji kemampuan siswa dalam penggunaan bahasa dari listening comprehension. Kita menilai, menguji dari kemampuan mendengar mereka. Nah, kita bisa tes dalam bentuk short utterances, dalam bentuk ucapan singkat, dialogues atau dialog, talks berupa ceramah, and lecture, di sini tulisannya lecture ya, atau memberikan mata kuliah. Untuk talks and lecture ini biasanya kita temukan soal seperti ini dalam bentuk tes TOEFL. Kalau yang sudah pernah mengikuti tes TOEFL atau pernah mempelajarinya, kalian pasti mendapatkan ujian seperti ini ya, ujian listening dari seseorang yang berbicara menjelaskan sebuah materi. Terus kita harus memahaminya, kemudian kita mengisi jawaban berdasarkan pertanyaan yang diberikan dari si pembicara dalam recording tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetes kemampuan siswa dalam speaking ability. Kemampuan berbicara. Kita bisa tes lewat interview, wawancara, percakapan atau conversation, lewat picture description, mendeskripsikan gambar, role play artinya bermain peran, and problem solving atau menyelesaikan sebuah masalah. Ketiga, kemampuan yang bisa diuji yaitu reading comprehension, kemampuan membaca dari seorang siswa. Kita membuat beberapa pertanyaan untuk mengetes dan membuat siswa itu untuk tahu, untuk paham bagaimana isi teks tersebut. Kita menyuruh siswa untuk mencari apa isi teks tersebut dan to extract key information on text. Artinya kita menyuruh siswa untuk menarik informasi penting dalam teks. Yang keempat, writing ability. Kemampuan menulis. Ini bisa dites siswa kita berupa letters atau surat, reports, laporan, memo, messages, pesan, instructions, instruksi, atau kita bisa tes menulis dalam bentuk stories, cerita, kejadian di masa lampau atau past events. Nah, untuk testing the language skills ini, kalian sebagai adik-adik sebagai siswa ya, pasti sudah mengikuti semua keempat tes ini dari listening, speaking, reading, and writing ability. Dan kalian pasti sudah tahu bagaimana kemampuan kalian dari keempat skills ini, yang mana yang paling bagus dan yang mana yang perlu diperbaiki. Dan kalian tahu kemampuan kalian ini karena sudah dites atau diuji oleh guru atau dosen kalian. Oke, kita lanjut ke testing the language areas, area bahasa ya. Di sini area bahasanya bisa berupa test of grammar and usage. Kita tes kemampuan siswa dalam tata bahasa mereka atau grammar dan penggunaannya. Ini bentuk soalnya bisa berupa multiple choice form, berupa pilihan ganda ya. Kemudian error recognition, artinya siswa harus menganalisis sebuah teks, kemudian dia mencari apa yang salah di dalam teks tersebut. Terus yang kedua, test of vocabulary. Ini kita mengetes kemampuan siswa dalam bentuk kosakata. Tesnya bisa berupa word meaning, kita menyuruh siswa untuk mencari atau menebak apa makna dari kata bahasa Inggris yang diberikan. Nah, yang ketiga juga testing the language areas ini bisa berupa test of phonology. Phonology means that kita mengetes kemampuan siswa dalam hal pengucapan. Kita menyuruh mereka untuk mengucapkan bunyi tertentu, terus menyuruh mereka
memberikan stress, patterns of language, bagaimana pola stres dalam bahasa. Terus kita juga bisa menguji kemampuan mereka mendengar dan memproduksi atau menghasilkan melodi atau pola bunyi dari sebuah bahasa. Oke?